Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Secara umum, peran pemerintah dalam perekonomian ada tiga, yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Kita akan coba bahas satu per satu. Yang pertama, peran alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor produksi tersebut adalah yang pertama, tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya fisik atau sumber daya alam, yang keempat entrepreneurship, yang kelima sumber informasi atau ini faktor-faktor produksi tambahan. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor produksi nanti akan kita bahas dalam sub selanjutnya mengenai produksi. Dalam mengalokasikan faktor produksi, pemerintah mengalokasikannya secara adil dan merata sesuai kebutuhan di tiap daerah. Adil dalam hal ini adalah tidak harus sama sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan antara di Jawa dengan di Sumatera tentu berbeda. Di Jawa sendiri ada, misalkan di daerah perkotaan seperti di DKI, di Semarang, di Bandung, tentu berbeda dengan mengalokasikan di Cilacap, terus di Banyumas dan kabupaten-kabupaten lainnya. Kenapa di sini pemerintah berperan di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi tersebut? Karena tidak semua faktor produksi berada dalam suatu daerah. Terkadang suatu daerah hanya memiliki 2 atau 3 faktor produksi. Makanya di sini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi tersebut agar adil dan merata, karena setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu suku, bangsa, dan bahasa yang digunakan. Hal tersebut tentu memicu kebutuhan yang berbeda-beda di setiap daerah tersebut. Disinilah pemerintah memainkan peranannya yang begitu vital. Yang kedua, peran pemerintah distribusi. Apa yang didistribusikan? Yang didistribusikan adalah hasil-hasil daripada pembangunan, baik pembangunan secara fisik ataupun non fisik. Pembangunan secara fisik berupa sarana dan prasarana yang kita gunakan sehari-hari, kayak misalkan jalan, fasilitas umum lainnya, terminal, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang non fisik ini distribusi sumber daya manusia. Ini dimulai sejak era zamannya Pak Harto. Dulu ada program transmigrasi, kemudian dilanjutkan era-era sekarang ini dengan mendistribusikan beberapa, misalkan tenaga kesehatan, terus tenaga kependidikan, dan lain sebagainya.
dalam melakukan kegiatan distribusi, pemerintah melakukannya secara langsung ataupun tidak langsung. Pemerintah juga melakukannya lewat badan usaha milik negara dan atau rekanan yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga, stabilisasi, membuat kebijakan ekonomi. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjaga stabilisasi ekonomi negaranya agar tetap stabil sehingga perekonomian dapat berjalan lancar. Hal tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah 3 peran pemerintah secara umum. Ini hampir dilakukan oleh semua negara, tidak hanya di Indonesia. Di negara-negara lain juga pemerintah melakukan peran yang sama. Pada abad ke-18 ada seorang ekonom yang mengemukakan beberapa para pemerintah, yaitu Adam Smith. Beliau seorang ekonom dari Skotlandia, hidup dari tahun 1723 sampai 1790-an. Beliau menyampaikan beberapa peran pemerintah dalam perekonomian. Ada 3. Yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri. Yang kedua, menyelenggarakan pengadilan. Yang ketiga, menyediakan barang yang tidak disediakan oleh publik. Kita ke poin yang pertama dulu, memelihara keamanan dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perekonomian tidak dapat berjalan secara sempurna kalau keamanan di dalam negeri tersebut terganggu. Kita bisa melihat contoh real atau contoh nyata sekarang ini di negara-negara yang sedang ada konflik, perekonomiannya tentu kacau, berbeda dengan negara-negara yang keadaan keamanannya stabil. Disinilah pemerintah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memelihara keamanan dalam negerinya, tentu dengan berbagai macam cara. Yang kedua, menyelenggarakan pengadilan. Yang dimaksud menyelenggarakan pengadilan di sini adalah menjamin setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tidak ada warga negaranya yang memiliki hak istimewa, hak lebih baik daripada warga negara yang lain. Ini yang dimaksud menyelenggarakan pengadilan di sini. Jadi pengadilan di sini bukan sebuah lembaganya, tapi sebuah prosesnya. Bagaimana setiap warga negara mendapatkan hak-haknya di dalam berkehidupan dan di dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Yang ketiga adalah menyediakan barang yang tidak disediakan oleh publik. Sebagai contohnya adalah surat-surat berharga, dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti kalau sekarang itu ada kartu identitas penduduk, ada KTP, ada KK, terus ada SIM, yang itu semua akan menunjang terhadap masyarakat di dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Itu pendapat daripada Adam Smith, salah satu tokoh perekonomian di masanya. Dan sampai sekarang pendapat tersebut masih dipakai menjadi salah satu pertimbangan
peran pemerintah yang tadi disebutkan di atas, itu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Di sini peran pemerintah juga sebagai produsen, konsumen, dan distribusi. Sebagai produsen, yaitu pemerintah melalui BUMD-nya, BUMN-nya, melalui rekanannya dan melalui lembaga-lembaganya, ini menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum adalah produk-produk yang bisa diproduksi oleh usaha-usaha lainnya, tidak hanya melalui BUMN-nya. Misalkan pemerintah melalui BUMN-nya menghasilkan produk-produk untuk sarana dan prasarana jalan, menghasilkan kendaraan. Produk tersebut juga bisa dihasilkan oleh industri-industri swasta lainnya, oleh masyarakat umum. Tetapi juga ada produk yang sifatnya khusus, yang hanya bisa dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri, seperti surat-surat berharga, terus dokumen-dokumen pendukung untuk jalannya perekonomian. Yang kedua, sebagai konsumen, di sini pemerintah melalui lembaga-lembaganya, melalui BUMN, BUMD-nya, tentu melakukan kegiatan konsumsi berupa penggunaan sarana dan prasarana. Seperti kalau di kantor-kantor pemerintahan tentu ada meja, ada kursi, terus ada peralatan alat tulis kantor seperti komputer, kalau zaman dulu mesin ketik ya, terus kertas, tinta, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut ada yang bisa diproduksi oleh BUMN pemerintah, tapi juga ada yang diproduksi oleh umum. Di sini pemerintah melakukan konsumsi terhadap produk-produk tersebut, memakai atau menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh swasta dan oleh pemerintah itu sendiri. Disinilah pemerintah berperan sebagai konsumen. Nah, kalau kita tanya, nah kalau kayak gitu peran pemerintah sebenarnya ada berapa? Tadi di atas ada alokasi, ada distribusi, ada stabilisasi, terus juga tadi di tengah ada peran pemerintah menurut Adam Smith yang katanya tokoh sudah lama tapi kok tetap masih dipakai sampai sekarang, masih disampaikan dipergunakan sampai sekarang. Terus juga ini ada produsen, konsumen, dan distribusi. Lalu sebenarnya peran pemerintah itu ada berapa? Kalau seperti itu, sebenarnya secara umum ini kita bisa mengambil mana yang paling penting. Misalkan peran pemerintah sebagai alokasi, distribusi, stabilisasi, produsen, dan konsumen. Ini secara umum itu ada 5. Kalau Anda menjawab 3, ya menurut saya benar. Cuma kalau mau lebih lengkap ya sebagai 5 tadi, atau mau ditambahkan lagi dengan pendapat dari Adam Smith atau tokoh-tokoh lainnya, monggo. Yang penting nanti kita bisa menjelaskan maksud daripada tersebut, karena kita adalah ilmu sosial. Ilmu sosial itu berkembang, tidak saklek, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan peran dan fungsinya di dalam perekonomian, ada beberapa pertimbangan
daripada peran tersebut, yaitu yang pertama adalah strategis keamanan dan politik luar negeri. Strategis di sini artinya bahwa peran yang diambil oleh pemerintah adalah peran-peran yang strategis, di mana peran tersebut memiliki dampak dan efek terhadap perekonomian di negaranya, memiliki manfaat yang luas untuk negaranya, dan memiliki peran yang sangat vital atau penting di dalam mengatur perekonomiannya. Yang kedua adalah keamanan. Sebagaimana disampaikan tadi, menurut Adam Smith salah satu peran pemerintah adalah menjaga keamanan, bahwa perekonomian di suatu negara tidak akan bisa berjalan lancar kalau keamanannya terganggu. Yang selanjutnya adalah politik luar negeri. Kita hidup bernegara dan berbangsa itu tidak sendiri, tidak hanya ada negara Indonesia di dunia ini. Di dunia ini ada beratus-ratus negara, di mana antara negara satu dengan negara yang lainnya saling bekerja sama di dalam memenuhi kebutuhannya. Kayak misalkan Indonesia ini sebagian besar ya, kita itu mengkonsumsi selain daripada nasi adalah gandum lewat yang akan dijadikan produk mie dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gandum kita adalah impor dari luar negeri. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri. Hal ini tentu tidak akan terjadi kalau hubungan antara Indonesia dengan luar negeri adalah kurang baik. Disinilah peran pemerintah dalam menjaga politik luar negerinya, di dalam menjaga komunikasinya dengan negara-negara mitra, negara-negara negara yang memiliki nanti keterkaitan perekonomian dengan Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin seperti itu materi dari saya tentang peran pemerintah di dalam perekonomian. Satu quotes dari saya, bahagia itu dari hati. Jadi selalu syukuri apa yang kita punya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kritik dan saran yang membangun saya tunggu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.